Persekutuan wanita yang diberkati Tuhan, selamat sore, shalom. Di sore hari ini sama-sama kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal 8 pada ayatnya yang ke-32 dan Amsal pasal 9 pada ayatnya yang ke-6. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih kalau kami ada dalam kebersamaan di sore hari ini. Itu karena kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dipersatukan dalam persekutuan wadah yang bersekutu di saat ini. Hari ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus, agar biarlah benih firman Tuhan yang akan kami baca benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan di dalam Amsal pasal 9 pada ayatnya yang ke-6 dan Amsal pasal 8 pada ayatnya yang ke-32 yang begini bunyinya. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Amsal pasal 9 pada ayatnya, Amsal pasal 8 pada ayatnya yang ke-32. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di sore hari yang berbahagia ini. Persekutuan wanita yang diberkati Tuhan, telah sebulan lamanya kita tidak saling bertemu satu dengan yang lainnya dalam persekutuan wanita gereja GPI Papua Ebenezer Kelapa 5. Yang pasti ada kerinduan di hati ibu-ibu untuk bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan. Namun dengan kondisi yang ada, di mana kita diperhadapkan dengan virus COVID-19 yang membuat iman seseorang menjadi goyah, menjadi panik, bahkan semua aktivitas bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Oleh karena itu ibu-ibu yang diberkati Tuhan, di hari ini dalam ibadah perwata, firman Tuhan hendak mengingatkan kita tentang bagaimana hidup dalam berhikmat. Apa itu hikmat? Hikmat lebih berfokus pada kemampuan seseorang dalam merespon aturan Tuhan. Sebab itu kata hikmat yang dipakai dalam Alkitab, di dalam kitab Amsal ini dia berhubungan dengan kebijaksanaan, tetapi juga dengan kecerdasan. Itu artinya ibu-ibu, menurut kitab Amsal, masalah kecerdasan bukan hanya menyangkut masalah intelektual, tetapi juga menyangkut kematangan bersikap dan bertindak, karena hikmat menjadi landasan sikap hidup kita. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, di dalam ayat 32 dan ayatnya yang ke-6 mau menegaskan bagaimana pentingnya seseorang untuk bisa memiliki kemampuan untuk mendengarkan, sekalipun memelihara jalan hikmat, jalan Tuhan, dan memiliki pengertian. Oleh sebab itu kemampuan ini harus dilandasi dalam hikmat, dilandasi dalam hikmat Allah, sehingga seorang bisa peka, bisa peduli dan bertanggung jawab dalam melihat semua persoalan hidup, termasuk virus COVID-19. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, apa yang harus kita petik?
ketika kita akan menjalani hidup ini, termasuk di dalamnya ketika kita menghadapi COVID-19. Yang harus kita buat adalah, pertama, bagaimana kita harus mendisiplinkan diri kita. Kedua, bagaimana kita harus mencerminkan diri kita untuk bisa menjadi contoh dan teladan bagi sesama kita. Dan yang ketiga, lakukanlah perintah Tuhan untuk terus tetap hidup dalam hikmat Allah. Untuk itu ibu-ibu yang terkasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita selangkah pun. Tuhan punya banyak cara dalam kehidupan kita. Marilah kita kuat dalam doa, baik pribadi, keluarga, bahkan persekutuan, untuk bisa memutuskan mata rantai pandemi COVID-19 ini. Marilah ibu-ibu terkasih, andalkanlah Tuhan agar hidup kita tidak sia-sia. Janganlah kita hidup dalam kebodohan, yaitu hidup di luar Tuhan, yang mau mengandalkan kesombongan dan keinginan yang ada pada diri sendiri, yang pada akhirnya akan membawa kita pada jurang kebinasaan. Untuk itu, berbaliklah ke jalan Tuhan. Di sana ada sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan menanti. Amin. Selamat sore ibu-ibu terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.